Kamera satu on, kamera 2 on, audio on, roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi bersama Hai Podcast. Langsung saja ini. Dalam 2 malam ini saya sangat bahagia sekali karena kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau tidak asing lagi nih di mata netizen, buzzer juga, minhuna, minhe. Itu beliau terkenal sekali. Apa kabar Kang Rou? Saya manggil Kang apa Mas ini? Terserah jenengan. Oke, Kang Rou apa kabar? Pertama kali di Jember atau berapa kali? 2 kali ini. Alhamdulillah 2 baik, kali. lancar, selamat sampai ke sini pulang. Yang sekarang naik apa? Yang kemarin, Iya, kemarin kemarin. naik bus Yang dulu yang pertama? kereta, Kereta. Turun mana yang kereta itu? turun Tanggul. Yang jemput siapa? Saya dong. Baik. Panjenengan luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Nggak ada ceritanya pengasuh menjemput tamu kalau bukan tamunya itu istimewa, guys. Baik, Bahaya soal adab. sama duduk di sini nih saya tanyakan. Bukan duduk-duduk biasa nih, ada pertanyaan yang saya lemparkan. Anda jawab dengan benar. Anda milih A, B apa C? Kalau pesta akan jauh siap. Oke, siap. Sudah 2 kali di Jember ya? Alhamdulillah 2 kali Jember. Baik. Yang pertama ini langsung saja poin pemirsa karena dia nggak suka tele-tele, dia sukanya langsung to the point. Langsung set tas dia nggak suka yang kelemar-kelemar. Dia kerang alam asli. Baik. Anda ini pendiri MPJ ya. Jadi salah satu pendiri dari MPJ bahkan sekarang itu menjadi ketua umum. Apa yang menjadi keresahan Anda sampai Anda membentuk MPJ? Bukannya komunitas itu sudah banyak. Ayo, Iya harus dari mana ini? Cerita. terserah. Oh, cerita. Yang penting mengasihkan. Kalau nggak asihkan saya cut. Khawatir kan? Semoga tertarik ya. Oke, jadi saya jawab pertama kata-kata dari saya tidak ada niatan apapun dengan yang sekarang menjadi MPJ. Saya itu hanya bahasanya sih tanda kutip korban di sini. Bagaimana bisa dijelaskan? Wah, Nah, ini korban semakin absurd ini. ya, korban yang kata orang teman-teman korban yang tersesat di jalan kebaikan. Tersesat di jalan kebaikan. Ya. Nah, ini Nah, ini ceritanya gini. Jadi sebenarnya kalau pendiri inisiator itu bukan saya. Bukan saya, Gus. Saya itu nggak ada angen-angen untuk mendirikan sekelas MPJ ya. Nggak ada angen-angen. Insya Allah gitu. Nggak ada. Hanya sebatas regional Malang saja awalnya. Waktu itu ya. Iya. Sebelum Nah, sekarang Anda jadi ketua loh. ya itu saya nggak lupa kadang kalau ketua. Baik ya. Masih belum paham ya sama. Saya tidak paham jawabannya ini kemana-mana. Langsung nomor 2 ini. Impian Anda MPJ 5 tahun ke depan apa? Yo, 5 tahun. Wih, luar biasa. Loh iya dong. Anda sudah di Jember 2 kali, harus bisa jawab malam ini. Impian terbesar saya media Pondok Jawa Timur Ya, bisa memakmurkan anggotanya. Dari pesantren berarti ya. Anggota Iya. dalam hal ini pesantren, bukan anggota, individu. iya, MPJ anggotanya pesantren. Baik. Di dalam pesantren ada tim media atau anggota media pesantren. Otomatis kalau anggota media Pondok Jawa Timur ini makmur, anggota-anggota di bawahnya pasti makmur. Contoh dari segi SDM, kita bisa memberi solusi terkait permasalahan-permasalahan mereka. Dari segi mungkin mereka butuh acuan-acuan terkait konten dan sebagainya, kita memberi solusi. Manajemen. Yang terakhir yang paling penting funding atau permasalahan finansial. Kita bisa memberi solusi yang terbaik untuk mereka. Bukan memberi secara praktis, enggak, tapi memberi jalan. Pondok jenengan karakter gini, jadi kita arahkan ke sini. Insya Allah akan dapat funding atau biaya atau itu finansial yang memang itu
hasil jerih payah jenengan, bukan hasil jerih payah kita. Oke, kalau untuk mengenai madrasah atau pelatihan itu juga termasuk program dari Ya, MPJ. itu kan karena permasalahan dari bawah sebenarnya. Mereka itu banyak pertanyaan. Kok gak ada pelatihannya dari MPJ ya gitu. Nah, jadi teman-teman itu meminta pelatihan. Sebenarnya sebelum adanya MPJ, apakah Anda pernah melihat di luar sana tentunya yang santri yang mengikuti pelatihan semacam bikin konten videografi, fotografi, ada enggak? Santri, khusus santri yang saya tanyakan. Ya secara pribadi saya kan dulu kan cupu, nggak tahu dunia luar. Jadi saya melihatnya hanya di dunia medsos ya. Jadi sebelum adanya MPJ, saya hanya bisa memandang satu komunitas yang bisa menjadi solusi saat itu. Saat itu ya. Ternyata di situ belum Anda ada. tidak puas. Bukan tidak puas, belum masuk ke situ, hanya cuma tahu aja luarnya saja. Ternyata ketika masuk untuk branding pesantren itu kok gak ada. Kayak gitu. Jadi yang di branding atau yang dilatih itu akun personal. Akun personal. Nah, kalau akun personal biasanya kan dia sudah punya bakat ya. Oh, sudah punya Sudah punya bakat. Nah, ini kan saya kan berasal dari pesantren, media pesantren. Dan saya nggak punya cita-cita mau jadi influencer atau apapun. Yang penting pondok saya bisa dikenal. Jadi ini kembali ke permasalahan saya sendiri ya, ke media saya, media pesantren. Ya, boleh. Itu kiai saya itu melejit gitu loh namanya beliau. Tapi pondoknya nggak bisa mengikuti. Contohnya gini. Iya, Kiai saya dikenal dengan Yai Marzuki Mustamar. Nah, orang-orang taunya cuma nama kiai saya. Pondoknya mana? Gak bisa menjawab. Iya. Wah, ini kan jadi persoalan bagi kita Padahal sebagai santri. waktu itu santrinya juga sudah banyak sebenarnya. Ya lumayan. Pondoknya juga sudah besar. Iya, kalau di Malang pondok mahasiswa termasuk itu besar, ya? lumayan besar, Mas. Tapi justru lebih terkenal pengasuhnya. Iya, kiainya. Lah, juga ada permintaan dari senior kalau bisa pondoknya juga ikut mengangkat. Kalau bisa yang nyanding lah, bahasanya kayak gitu. Akhirnya caranya ketemu, formulanya itu terus. Ya, formulanya adalah membuat media pesantren. Media pesantren yang itu emang harus nggak bisa kalau cuma mengandalkan alat. Itu benar-benar dari personal, karakter dia. Dia itu punya jiwa santri apa enggak gitu. Nah, Anda bisa menguasai itu dulu pelatihan apa tidak? Tidak. Otodidak. Karena otodidak ini kok lama-lama kok bisa. Jadi dari situlah saya punya inisiatif untuk membantu pondok-pondok lain. Kalau boleh mengutip perkataannya Kang Zainul Haq, artinya dua ini, keterbatasan akan melahirkan militasi. Itu Anda setuju dengan sangat tagline itu? Sangat setuju. Karena ini berawal dari keresahan-keresahan kita semua. Rata-rata teman-teman saat itu yang membuat ya ini fathernya MPJ itu berawal dari keterbatasan link, keterbatasan SDM, keterbatasan materi, keterbatasan restu juga kadang, keterbatasan maksudnya ya kadang kiainya nggak tahu malah kadang. Iya. Itu inisiatif banyak sekarang pun banyak. Masih banyak sampai sekarang. Dan saat itu alhamdulillah kok. Itu tagline yang saya ingat itu dari Pemret Sidogiri. Yang melahirkan bisa kata-kata disepil itu. dong. Pemirsa ini sepil. Beliau bernama Ustadz Alil Wafa. Pemret Abadi Sidogiri media. Sesepuh di dan MPJ beliau itu pusat. pasti mengeluarkan kata-kata bijaknya dan itu langsung memberikan inspirasi ke kita semua kadang. Ya salah satunya itu kalimat keterbatasan melahirkan militansi. Yang saya ingat beliau yang mengucapkan di grup, ayo ngetik di chat keterbatasan melahirkan militansi. Dan langsung di ACC semua grup. Ya, kayaknya lain kali Main Podcast harus menghadirkan Pak Alil ini. Baik. Selalu menjadi pencerah ketika kita mencapai. Ya bapak kita juga Pak Alil. Ya jelas itu. Gak mungkin kita kalau nggak ada beliau mungkin MPJ masih stagnan. Banyak stagnannya. Ya, lanjut. Ya oke. Anda ini sudah berkeluarga betul ya? Alhamdulillah. Calon bapak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan ibunya, calon bayinya, ayahnya sehat walafiat
dan menjadi anak yang ahli ilmu, cinta ulama, cinta habaib, kiai dan sebagainya. Anda sudah berkeluarga, secara tidak langsung sudah keluar dari pesantren. Tapi Anda kok masih bisa khidmah atas nama MPJ, atas nama Sabilur Rasyad. Itu apa tips atau kiat-kiat ya? Mungkin anak-anak santri ini biar tahu. Soalnya di pikiran mereka itu ada mata boyongnya sudah. Boyong itu sudah selesai. Anda ternyata tidak, membuktikan bahwa boyong bukan selesai, masih bisa khidmah. Itu apa? Silakan. Sepil. Saya Membuat Anda semangat, membuat Anda tetap. Kang Ro'u itu Sabilur Rasyad. Kang Ro'u itu santrinya apa? Kang Ro'u itu MPJ itu tetap. Nah ini yang pengen saya tahu. itu sebuah proses. Dan kalau dari mana awalnya? Jelas dari pondok saya. Kalau dari pondok otomatis dari teman saya, senior-senior saya, ujung-ujungnya ke kiai saya. Jadi pernah dulu ada kejadian kasus ketika proses penyembelihan kambing. Oke. Nah, itu Hari raya Pak, bukan? bukan Selamatan saja. selamatan kayaknya itu loh. Karena saat itu mungkin saya ingat masih dekat dalam lah, maksudnya abdi dalam lah. Jadi proses itu kita disuruh megang kambing sama teman saya, sama perjuangan namanya Agung. Masih Saya culun ya? Masih culun Masih banget. cupu ya? Belum kenal media, belum tahu dunia luar. Cuma hanya Abdi. pondok kampus itu aja. Pondok. Karena saya itu S1 kan. Jadi kuliah di Malang itu. Oh iya. Nah, itu masih ingat saya sampai sekarang. Mungkin terpecut dari itu. Terus akhirnya kita disuruh megang. Saya itu megang kaki belakang. Cuma nyekel wedhus, guys. Sebentar. Wedhus itu bahasa Inggrisnya God. God itu Messi ya. Lanjut. Anda sampai secara detail pegang kaki yang kanan. Sangat penting sekali peristiwa ini. Ya karena mungkin itu yang paling saya ingat. Lanjut. Jadi itu ya saya lanjutkan lagi ya. Saya megang kaki belakang, maksudnya kaki kanan kiri belakang kambing, teman saya tepah. Terus itu kan yang nyembelih kan otomatis bayai saya. Ya. Kalau di pondok saya yang nyembelih semuanya kecuali ayam itu pasti Abayai Marzuki. Nah saat itu Abayai sudah standby dengan parangnya itu kan, pisau besar itu. Nah kan mesti dihadapkan ke kiblat, ya kayak gitu. Lah kita itu disuruh menghadap ke utara, tapi saat itu kan masih baru kan. Kita itu jadi namanya juga santri ya, ketika beliau jauh kayak gitu, agak-agak keras memang. Ngadep ngalor gitu bahasa Jawanya. Ngadep ngalor. Tes kita itu santrinya bingung. Ngalor di kayak gitu. Hanya berdua saja waktu itu. Iya, berdua. Kan megang. Ya. Ya enggak tahu momen itu kok goblok dadak gitu loh. Goblok mendadak. Ngalor di. Oke. Berikut Bah. Ya wis kono. Tiba-tiba Abah nyeletuk gitu loh. Jadi santri sing all out. Jadi santri sing all out. Yang all out. Iya, jadi totalitas all out. Nah, maksud all out itu yang kita langsung tangkap kok tiba-tiba kita langsung paham apa yang beliau dawuhkan. Mungkin totalitas megangnya, totalitas lah bisa ditafsir fokusnya, itu, banyak itu makanya lek nulungi lek khidmah nang guru nang kiai mboyo yang totalitas. All out itu totalitas. Akhirnya saya membuat slogan diri saya sendiri, nggak tahu ini dipakai sama teman-teman nggak tahu. Full khidmah full barokah itu tadi. Full khidmah full barokah. Wah, ini tagline ini. Tagline-nya yang full kita pakai. hikmah full barokah. Ya, mungkin sejak itu saya mulai bagaimana bisa khidmah totalitas gitu loh. Sampai hingga sekarang ya. Sampai sekarang. Ya terpecut dari itulah kata-kata beliau yang itu tanpa kita sadari, kita enggak kayak itu loh. Kita tiba-tiba langsung ceks gitu. Tadi saya sing alot. Itu bukan pelan tapi tegas beliau. Jelep katanya. Jelep. Bahasa Kang Jen ya, Mas. Jelep. Loh, ya, itu kalau Mas Jen. kena mental bahasanya, kena mental kita. Anwar itu. Astagfirullah. Kita langsung merenung habis itu. Kita kurang apa ya?
kita kok potong. Tapi kan eksekusi penyembelihan selesai kan? Ya selesai. Habis itu kita langsung cek gitu. Tegis kita. Oh, sana seret gitu. Tapi ternyata peristiwa itu menggoreskan. Ya, sampai sekarang. Makanya saya masih ingat kejadiannya. Biasanya saya itu kalau sesuatu kejadian. Saya tahu Anda lupaan. Salah satunya adalah pertanyaan saya yang belum terpecahkan. Siapa yang mengajak saya masuk MPJ? Saya Gus, tapi alasannya nggak tahu. Saya lupa. Tapi terpecahkan di benang merah ketemu. Lagi-lagi Rifki ya. Iya, dengan itu sudah disepil sama Rifki Pondok Genggong. Aduh, saya mengucapkan terima kasih ini. Ya, saya beliau akhirnya meminta. menemukan teman yang satu circle, satu server. Oh iki wadahku bisa. Ya kok ndelalah tuwek dhewe. Akhirnya jadi pembina. Nah, gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Siap. Anda ini sebenarnya basicnya apa? Ke desain grafis, broadcast streaming, fotografi, videografi, sinematografi, koreografi. Saya lihat Anda ini kayaknya bisa semua, tapi kayaknya tidak. Skill Anda itu di mana sebenarnya? Jawab Kang Ro malam ini biar semua tahu. Ayo, gak mungkin sama iso kabeh. Gak mungkin, lah iso kabeh. Oh, saya akan berguru. Ya jelas saya punya Aslinya sudah sing ndi sampean? saya suka foto, Gus. Di foto sama. Iya. Jadi yang menemukan bakat saya bukan saya sendiri. Namanya orang anak muda ya. Itu kan nggak tahu jadi dirinya gimana. Kalau dulu yang Anda ceritakan apa sudah punya gear? Apa cuma pakai Nggak punya HP? gear saya. Jadi ceritanya saya kuliah S1 di Universitas Negeri Malang, UM. Saya punya temen itu bukan orang Islam, Gus. Oh, Orang non muslim. non Muslim. Loh, ini toleransi luar biasa. Beliau malah mengingatkan saya sholat Kak, pas saat tertentu. Kok bisa gitu kan? Iya, ada kan main ke kosnya dan Berarti waktunya Anda sholat. ini suka fotografi biasanya. Enggak suka, Gus. Maksudnya Ahli saya kalian? enggak kenal dengan Oh. dunia foto. Jadi cerita gini. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Harus sedikit, tidak boleh panjang. iya. Baterainya mau habis. Siap. Intinya tiba-tiba teman saya mengeluarkan kamera dan saat itu saya nggak tahu itu kamera. Terus itu nganggur, jarang dipakai gitu Yeah. pas kegiatan. Coba aku minta, apa sih ini? Ini kamera Mas di DSLR. Loh, apa itu? Coba ini. Sama coba aja. Terus aku Itu nyoba. mas santri ya posisi ya. Iya, santri yang kuliah. Santri yang kuliah. Ya, kuliah di kampus negeri. Jurusan ekonomi. Oh, kan ekonomi dia. SE. Bukan, Seharusnya di ekspis Anda ini. harusnya. Apa jadi seperti tidak jelas ini? Iya, tidak jelas itu. Jadi intinya jurusan kuliah tidak menentukan jurusan hidup Anda. Ada teman saya namanya Anwar, bukan Pardede. Dia itu sarjana hukum, Oh ya? tapi sekarang mengelola sebuah sungai. Ini nggak nyambung. Apa itu? Hukum apa? Hukum alam, hukum air. alam. Iya, mungkin masih ada satu hukum alam dia aja nggak punya. Baik, Oke. jadi Anda ini sebenarnya di fotografi ya? Iya, jadi pertama saya kenal dunia media, Iya, media di media. foto. Jadi saya moto. Kata teman saya bagus. Tapi nggak sampai ngedit sampean kan ke Loh, edit. Photoshop gitu. Tidak, saya tidak tahu awal mula Oh, gitu. oke. Jadi yang menemukan ketertarikan saya di dunia fotografi teman saya non muslim. Saya sebut namanya, nggak usah. Wis. Nggak usah. Terus kemudian ke broadcast streaming. Ya, akhirnya Dan broadcast. ternyata ini ya. Ya, saya menemukan ketertarikan lebih lagi ke broadcast. Karena gini, saya cuma melihat bagaimana media pondok saya itu dikenal. Dan satu-satunya yang paling efektif Paling efektif broadcast. stream. Bagaimana saya bisa live dan bisa saya tampilkan di LCD. Waktu itu ya. Ya zaman 2016 Ya, komputer ada. enggak ada. Spek. Oh, ya laptop saya. Tapi sama ndak menangi zaman streaming pakai HP kayaknya gasek ini. Langsung pakai. Karena belum ada aplikasinya, Gus. Nah, terus langsung pakai apa waktu itu? Vimeo. Jadi zaman itu saya 2016 pakai Vimeo, guys. 2016. Nggak ada di Jember itu. Jejak Hatta digitalnya ada. Bakit itu nggak ada. jejak digitalnya ada. Anwar Kopdar Ais.
kedua. Saya live kan 2016 kedua. iya, di pondok saya, di Pondok Gasek. Oh. Sama cek aja di YouTube Pompes Gasek TV. Kopdar Ais Nusa. Pantes saja cah pondok bilang waktu itu Gus zaman iku nang Gasek Gus lengkap Gus. Padahal pondok-pondok liya lho Gek. Gak ono gear koyo ngono. Iya. Cah pondok bilang gitu kan. Apanya yang lengkap itu Waktu saya itu perjuangkan. ya tahun 2016 dong. Meskipun NX 100 enggak ada. Tapi sekelas itu Gasek sudah bagus. Bisa apa mengelefkan ya? Mengelefkan walaupun tertatih-tatih saat itu. Ya karena sering pedot itu. Bacanya apa ya? Sering pedot. Ya Sering Anwar tuh pedot. putus. Sering putus. Maksudnya jaringan itu saya pakai Jaringan tethering mana? HP. Oh, pakai hotspot guys. Iya, pakai hotspot Luar biasa. dan saya mengorbankan kuota saya saat itu tanpa ada yang melihat itu. Jiwa hikmah dan militan Anda sudah muncul itu. Ya, sebelum 2016 sudah. Dan itu bukan di situ Gus. Jadi sebelum itu saya jadi pengurus. Nah, ini yang jadi faktor utama kenapa nggak harus jurusan yang harus di. Jadi jurusan kuliah tidak menentukan jurusan. Anda membela diri Anda sendiri nih sebenarnya. Enggak. Kalau Anda tidak selinier Ada. Iya, dengan betul. jurusan Anda. Iya, enggak tahu. Soalnya di komunikasi Anda mungkin ke apa istilahnya kan Ya, ada harusnya istilahnya. gitu ya. Iya. Ya, ternyata enggak. Terus cuman tahu saya pengurus jadi apa, Gus? Kira-kira saat itu. Nggak tahu. Saya masuk perlengkapan, Gus. Dan saya enggak bisa nukang, bayangkan. Gedang. Kok iso? Dan saya tanya ke lurahnya saat itu. Saya kok dimasukkan ke saya kok dijadikan Perlengkapan. CO perlengkapan itu bagaimana? Saya enggak punya jiwa-jiwa nukang, enggak bisa. Jawabannya simpel. Wes toh. Leader itu tidak harus semua bisa. Sampai mengarahkan, mengkoordinir itu luar biasa. Sampai bisa, itu jalan. Jadi kayak ya itu intinya sampai tidak harus bisa semuanya. Tapi sampai harus tahu semuanya. Berarti waktu itu sudah ada seniornya. Ya senior saya yang membentuk saya seperti ini. Beliau sekarang jadi abdi dalam selamanya. Luar biasa, sangat inspirasi. Banyak Yang terakhir ya. Iya. Baik, Kang Rou, karena sudah malam, saya tutup dengan pertanyaan yang kelima. Bukan pertanyaan sih tepatnya, permohonan saya sebagai Sohibul Ma'had Podcast MHI. Mohon kasih pesan buat para admin media pesantren di Jawa Timur. Pesan terserah sudah, mau ngena ke skillnya, mau ngena ke khidmahnya, barokah. Wah, ini saya punya kesan kepada abah saya. Jadi beliau kan punya karangan ya untuk pemula-pemula dakwah lah, untuk menghadapi gerakan sebelah terkait pengkafiran, menghilangkan jejak tradisi-tradisi yang sekarang dilakukan oleh Aswaja. Jadi saya itu pertama ngaji kitab beliau. Beliau itu membaca Muqaddimah. Muqaddimah yang itu tercatat, tertulis di Muqaddimah Al-Muqtafat. Ya, itu saya langsung tersentak ketika beliau bilang gini. Fama sodaro minal qalbi wasola ila qalbi. Apapun yang keluar dari hati yang terdalam pasti akan sampai hati orang lain pula. Ini langsung saya kesentak. Jadi apapun yang kita lakukan untuk siapapun Timbul dari hati, yang dari hati tulus, kita tulus, yang ikhlas. ikhlas, walaupun ikhlas ini juga perlu perjuangan Ya, juga, betul. proses. Tapi setidaknya itu kita mencoba memperbaiki hati kita, membantu orang itu tanpa ada timbal balik, membantu khidmah ke kiai tanpa ada timbal balik. Walaupun di luar sana banyak cobaan, omongan yang enggak bagus untuk kita. Berarti yang seperti ini akan masuk ke hati. Iya. Dan ini saya coba terus saya tekankan pada diri saya bahwasanya
saya untuk khidmat di MPJ, khidmat di media pesantren, di MPJ itu dengan setulus hati saya. Saya nggak mau saya sampai memohon apa ya, mencari sesuatu di MPJ, tapi setidaknya saya memberi sesuatu ke MPJ. Yang sekarang notabene saya fokus ke Media Pondok Jawa Timur ya. Selaku ketua umum ya saya laksanakan semampu saya. Intinya bukan masalah saya berjalan bagaimana, tapi hati saya itu tetap niat awal adalah bagaimana kita bisa membantu teman-teman terkait bagaimana mengembangkan media pesantren yang profesional dan bisa memberi manfaat untuk pondoknya, untuk dirinya, dan bonusnya untuk masyarakat nanti. Begitu Gus. Luar biasa sekali. Sayang ini waktunya sudah mepet dan sesi berikutnya kita beladuran ini. Ini aromanya sudah masuk studio ini guys. Jadi mohon maaf. Mungkin kita akan sambung lagi podcast yang kedua bersama beliau Kang Raud dan Kang Zainul Haq. Orangnya nggak ada di sini, nggak tahu kemana dia. Sama Anwar Coki Lele nanti Parlele. Anwar Coki Parlele nanti. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton podcast kami, mudah-mudahan bermanfaat dan salam khidmah. Salam niatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yes. Pesta durian ya. Panas sekali. Nanti. Cut.